Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Divya Fauzia. Saya Rafika Aurelia. Saya Gisela Zafira. Saya Dina Jatrin. Saya Anggi Agnianisa Fitri. Hari ini kita akan mendengar langsung dari para saudara kita dari suku Jawa dan suku Sunda mengenai bagaimana mereka memaknai persaudaraan dalam Islam ini. Yuk ikutin kami. Indonesia is the most beautiful land. Indonesia adalah negeri yang luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke, kita hidup berdampingan dalam keberagaman, termasuk keberagaman suku. Tapi di atas semua itu, ada satu hal yang menyatukan kita sebagai umat Islam, yaitu persaudaraan. Selamat sore. Ya, sore. Dengan kakak siapa namanya? Kakak Zaini. Saya di Desa Donuraha. Saya Haji Tubagus Direntoyali. Teteh Umay. Beda kakaknya asalnya dari mana? Asalnya dari Sumatera, dari Pulau Jawa. Saya Sunda, asli orang Banten. Orang tua saya sama-sama orang Banten dan memang saya dari keturunan Banten juga. Selama kakak ada di kampus Untirta Perempatan ini di Serang, ada perbedaannya nggak sih? Jelas berbeda ya. Saya dari Sumatera itu menggunakan suku Semendo itu. Nah, di keseharian saya juga menggunakan suku Semendo. Jadi datang ke Serang ini, di sini kan mayoritasnya menggunakan bahasa Jawa Serang. Jadi banyak ada yang Sunda dan Jawa Serang. Jadi ya jelas berbeda dengan suku saya di sana. Gimana sih pandangan orang Sunda soal persaudaraan dalam Islam? Kalau menurut saya di sini masih cukup sangat kompak ya atas keberagamannya, terus bersamaannya kita masih menggunakan tradisi-tradisi lama, masih dengan kayak haul yang bersama, terus kayak Maulid Nabi masih sama-sama, terus Isra Mi'raj juga masih terjaga dengan baik, masih diperingati secara bersama-sama. Terus pertanyaan kedua, misalnya ada perbedaan pandangan, biasanya disikapin gimana sih sama orang Sunda? Ya kurang lebih sebenarnya untuk mengambil jalan tengahnya kita biasa melakukan dengan secara musyawarah biar lebih enak dan saling toleransi aja. Oke, terus menurut kakak nih, suku Sumendo sama orang-orang Serang ini, terus orang Serang juga kan ada tuh yang namanya Jawa Serang. Menurut kakak tuh beda nggak sih, susah nggak sih untuk nyaimbangin terus nyamain sama agama yang ada di sini kayak Islamnya gitu, susah nggak? Menurut saya sih kalau tentang agama ya sama semua ya. Kalau Islam ya ikut dengan alirannya masing-masing. Di sini kan banyak juga aliran yang seperti ya nggak saya sebutin ya, banyak. Jadi ya menurut saya kalau tentang agama sama aja semua, sama. Menurut kakak apa sih dampak positif dari persaudaraan Islam dalam kehidupan masyarakat Jawa? Dampaknya itu yang pertama minimnya konflik, terus mudah saling bekerja sama, terus solidaritasnya kuat banget. Pertanyaan terakhir ya kak, jadi bagaimana sih Islam mengajarkan suku Jawa untuk hidup rukun sesama muslim dari suku lain? Islam di Jawa itu tidak membeda-bedakan antara agama A sama antara agama A dan agama B. Jadi semua itu ajarannya tetap sama, cuman ada perbedaan sedikit. Kak, pernah ada gak sih kerjasama antar suku Jawa dan Sunda dalam kegiatan sosial keagamaan? Kalau ada boleh diceritakan? Ada, tentu adalah. Itu kan apalagi dalam urusan menyangkut urusan agama, itu kan sosial dalam agama. Karena itu kan sangat berperan penting dalam bermasyarakat, dalam kehidupan masyarakat, juga apalagi dalam urusan tentang masalah agama. Karena salah satu contoh misalkan kita selama ini dalam pengembangan contoh misalnya pesantren itu selalu kerjasama antara pihak dari suku Jawa dan Sunda juga. Karena kan dalam urusan masalah persaudaraan urusan agama itu kan memang tidak ada perbedaan dalam hal seperti itu, sama aja gitu kan, seperti itu. Terus contoh
untuk kerjasama selain kita dalam pengelolaan pesantren. Contoh kan saya termasuk dalam salah satu pengelola juga. Kita contoh di Banten kan ada Tebu Ireng 9, Tebu Ireng 8, kan itu kan pusatnya juga kan di Jawa juga kan gitu, Mbah Hashim itu. Nah, kita juga dalam hal seperti itu ada kerjasama dalam bidang tersebut. Dalam organisasi juga, dalam sosial juga seperti itu ada, seperti itu. Harapan Bapak nih buat generasi muda dalam menjaga persaudaraan Islam itu bagaimana? Salah satu harus sering ada komunikasi dengan baik dalam bersilaturahmi, menjalin hubungan silaturahmi sangat penting itu, apalagi tentang urusan masalah sekarang ya, dalam pemahaman anak muda sekarang itu udah sangat beda aja sama generasi muda yang dulu, gitu kan, karena dalam contoh sekarang lebih penting terhadap misalkan fokus dalam gadget, terus pengetahuan dalam misalnya memang orang-orang zaman sekarang anak muda itu lebih apa ya, pola pikirnya itu lebih smart ya, lebih pintar dalam hal segala sesuatu. Tinggal nanti peran di situ itu dalam menyatukannya, salah satu peran tokoh agama untuk bisa saling menyatukan biar tidak ada perbedaan antara suku Sunda dan suku Jawa, karena kita dalam hal tersebut memang kita sama aja, kita ini orang Indonesia harus menjaga NKRI dalam kesatuan dan segala halnya. Mungkin itu saja seperti itu. Dari percakapan dan cerita yang kita dengar hari ini, kita belajar satu hal penting, bahwa perbedaan itu bukan penghalang untuk bersaudara. Justru dengan perbedaan ini, kita diajarkan untuk saling mengenal dan saling memahami. Baik Jawa maupun Sunda, keduanya mempunyai warisan yang sangat kaya. Dan nilai-nilai itu bisa menjadi jembatan untuk memperkuat ukhuwah Islamnya. Mari kita jaga persaudaraan ini bukan hanya dalam kata, tapi dalam sikap, dalam perilaku, dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ketika kita bersatu dalam Islam, tak ada lagi aku dari suku ini atau dia dari suku itu. Yang ada hanyalah kita saudara dalam keimanan. Hatur nuhun karena pengatos sarana, hapunten tidak ada kalepatan. Sebelum penutup, kita punya pantun nih. Bojo minten dicokot kula, wis rong dina kok isih lara. Cekap semanten atur kawula sedaya kalepatan nyuwun pangapura.